Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicau Mania seluruh Nusantara. Dalam konten ini kita akan membahas khusus pemula bagaimana caranya memilih murai batu trotolan yang prospek. Oke, kita akan bahas beberapa kriteria. Yang pertama adalah bagaimana sih cara kita mendeteksi asal usul dari si murai tersebut. Lalu bagaimana cara kita menseleksi secara keturangan fisik dari murai batu trotolan yang prospek. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Oke sahabat, untuk menseleksi kriteria calon murai batu trotolan kita, yang pertama kali yang saya lakukan adalah saya cek ringnya siapa. Lalu saya coba double cross check di media sosial ring tersebut, apakah penangkar tersebut sudah rekomend. Itu yang paling utama. Lalu yang kedua, carilah penangkar yang berani menggaransi murai trotol itu adalah jantan. Setelah kita mengetahui dan dapatkan garansi dari si penangkar, kita juga harus menanyakan ke penangkar apakah murai trotolan tersebut loloh induk atau loloh manusia. Penting untuk kita tanyakan karena kalau menurut versi saya lebih memilih murai trotolan tersebut adalah loloh induk daripada loloh manusia. Kenapa? Karena loloh induk biasanya mempunyai fighter yang tinggi. Sedangkan untuk loloh manusia, penyakitnya biasanya problemnya nih yang pernah saya jumpai itu mempunyai fighter yang rendah, mudah jinak dan mudah ngelowo. Jadi teman-teman semua khususnya untuk pemula wajib untuk menanyakan hal itu pertama kali ke penangkarnya. Setelah kita mengetahui bahwa murai trotolan di penangkar tersebut rata-rata adalah loloh induk, itu poin penting buat kita ataupun buat saya dalam memilih trotolan yang prospek. Oke, lalu selanjutnya kita akan cari tahu atau menseleksi dari sisi keturangan fisik. Yang pertama adalah bentuk kepala. Usahakan murai batu trotolan kita mempunyai kepala yang besar dan papak atau pipih ya. Lalu kita akan menuju ke bentuk paruh. Usahakan sahabat untuk memilih murai batu trotolan, pilihlah paruh yang panjangnya sedang, paruh atas melingkar seperti bulan sabit, lalu paruh bawahnya itu lurus pipih ya, tanpa ada belokan-belokan, dan pastinya sampai ke ujung mata. Itu dari katurangan fisik sisi paruh ya, yang menurut saya akan mempunyai power yang baik dan juga kemampuan si burung itu mengolah vokal yang baik juga. Lalu kita akan melihat dari sisi mata. Pilihlah murai batu trotolan yang mempunyai mata yang lebar, yang besar dan menonjol, serta memiliki pandangan yang gahar ya. Carilah murai batu yang seperti itu. Lalu kita akan mulai ke sisi leher. Sisi leher yang saya suka dari murai batu trotolan yang prospek adalah mempunyai leher yang panjang, besarnya sedang ataupun besar tapi panjang, dan juga terlihat murai batu trotol tersebut sering menaikkan lehernya. Itu kriteria yang ideal bagi saya untuk mencari murai batu yang prospek. Lalu kita memilih dari sisi katurangan badan. Katurangan badan yang saya suka ataupun yang ideal menurut versi saya itu adalah mempunyai bentuk badan yang panjang. Oke, jangan memilih murai batu trotol yang mempunyai bentuk badan bulat. Pilihlah yang membentuk panjang seperti pesawat jet. Ya, seperti pesawat jet bentuknya, dadanya mumbung, lalu bentuk ke arah
badan ke arah ekor itu memanjang. Ya, carilah murai batu yang seperti itu. Nah, katurangan selanjutnya adalah sayap. Sayap yang saya suka adalah carilah murai batu trotol yang mempunyai sayap yang selalu merapat, ya, selalu rapat dan juga panjang. Usahakan cari sayap yang panjang sampai melebihi pongkol ekornya. Oke. Nah, lalu katurangan selanjutnya adalah dari kaki-kaki ya, karena kaki-kaki ini penting buat powernya dia selama dia bertarung di atas gantangan. Jadi pilihlah kaki murai batu yang membentuk huruf V, ya, membentuk huruf V dari pangkal paha ke ujung tungkai kaki, ya. Lalu carilah murai batu yang mempunyai ruas kaki yang panjang-panjang ataupun besar. Oke, nah bicara kaki ini menarik buat saya. Ada beberapa jenis model kaki dari murai yang menurut saya masuk kriteria ideal saya untuk memilih murai batu trotol. Saya menyukai kaki murai batu trotol yang tipenya kering. Oke, saya tidak menuntut dia harus punya kaki hitam atau semi hitam, tapi setidaknya dia mempunyai karakter kaki yang tipenya kering. Kering dari dalam hal ini teman-teman semua atau sahabat semua bisa lihat murai batu trotol tersebut dalam umur 2 bulan ataupun 2,5 bulan sudah mempunyai sisik-sisik yang seperti murai batu dewasa. Itu yang saya maksud adalah tipe kaki kering. Bicara kaki, ada kriteria satu lagi yang biasanya saya selalu perhatikan, yaitu adalah bagaimana cara murai batu trotol tersebut berdiri. Ini poin penting juga, itu bisa menggambarkan karakter dari si murai tersebut. Saya menyukai murai batu trotol dengan berdiri mencondong ke depan dan membentuk kaki yang V. Kenapa? Karena menurut saya murai batu dengan karakter berdiri tersebut biasanya agresif dan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan powernya. Lalu selanjutnya yang menjadi poin penting juga dalam memilih murai batu trotolan adalah ketrekannya. Oke, nah di sini mungkin untuk pemula masih membingungkan ya. Bagaimana sih cara kita mendeteksi ketrekan murai itu prospek atau tidaknya? Oke, menurut versi saya sahabat, ketrekan murai yang menjadi ideal saya adalah yang mempunyai ketrekan yang kasar dan kencang serta terdengar seperti menekan. Oke, dari umur 2 bulan atau 2,5 bulan murai batu trotol kita pinang, kalau mempunyai ciri-ciri tersebut maka ambillah. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dari ketrekan tersebut kita bisa memahami karakter dari si murai tersebut. Oke, apakah karakter dia bertahan ataupun karakter dia lebih cenderung agresif ataupun menyerang. Nah, lalu dari ketrekan tersebut juga kita harus bisa mendeteksi apakah ketrekan tersebut dikeluarkan berkali-kali secara cepat ataupun dikeluarkan hanya satu persatu. Ya, di sini kita bisa melihat atau menggambarkan karakteristik dari murai batu trotol yang akan kita pilih nanti. Kalau saya pribadi, saya menyukai murai batu trotol mengeluarkan ketrekannya kencang, tajam dan menekan dan berkali-kali secara cepat. Selain ketrekan, poin penting lainnya adalah bagaimana cara kita mendeteksi respon dari si murai batu trotol tersebut. Nah, ini penting sekali. Kita harus mencari murai batu trotol yang mempunyai respon yang agresif. Ya sahabat, jangan kita pilih murai batu yang responnya sama sekali tidak ada. Nah, respon dimaksud seperti ini apa sih? Nah, respon murai batu ini bisa kita ketahui bagaimana cara murai batu merespon ancaman. Kita juga bisa mempelajari karakter fighternya si murai tersebut. Bagaimana sih caranya kita
kita memancing respon si murai batu trotolan tersebut? Biasanya nih kalau saya akan coba menggodanya dengan siulan-siulan ataupun memancing dengan suara-suara yang menekan. Saya akan melihat bagaimana murai batu trotolan tersebut responnya agresif atau tidak. Nah, caranya bagaimana sih membandingkan respon agresif atau tidak? Kalau murai batu yang agresif, biasanya dia akan merespon dengan atraktif ya, dengan cotrekan-cotrekan yang keras, tajam, kasar, dan diulang berkali-kali dengan cepat. Itu versi agresif. Sedangkan murai batu trotol yang kurang agresif ataupun fighternya kurang, biasanya saya tandai dengan respon yang kurang juga. Ya, murai tersebut responnya lambat, lalu mengeluarkan ketrekannya juga pelan, dan jedanya terlalu lama. Nah, murai batu dengan karakter respon tersebut sebaiknya jangan teman-teman pilih. Pilihlah murai batu yang dengan respon yang agresif dan mempunyai ketrekan yang kuat, kasar, tajam, dan cepat. Itulah yang teman-teman harus pilih. Oke, mungkin sekian dulu yang ingin saya sampaikan khusus untuk pemula, bagaimana caranya kita memilih murai batu trotol yang prospek untuk kita rawat, yang prospek untuk kita buat jantang nanti. Oke, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Nanti kita akan bahas terkait karakter murai batu trotol.